Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah, apa kabarnya anak soleh solehah kelas 6 Ar-Rozak dan kelas 6 Al-Fatah. Semoga tetap sehat selalu ya, jaga kebersihan di rumah dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar dari jarak jauh atau secara online. Baik, sudah tahu kan siapa ini yang bicara? Ya, pastinya sudah tidak asing lagi ya. Jadi untuk pelajaran matematika kelas 6 masih bersama Yanda Habibi. Yeay. Oke. Untuk matematika kelas 6 selama setahun ke depan, jadi nanti kalian kelas 6 akan ada ujian sekolah ya, ada ujian sekolah nanti. Nah, oleh karena itu lebih serius lagi ya dalam belajar, lebih semangat, terutama dalam belajar matematika, bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, siapa yang sudah tahu atau sudah membaca-baca tentang materi atau bab yang akan kalian pelajari selama setahun ke depan ya, kurang lebihnya. Nah, kalau belum, ya Anda tunjukkan, kita baca bersama-sama ya. Selama 1 tahun ke depan kalian nanti akan belajar tentang yang pertama, yaitu belajar tentang bilangan bulat. Lalu setelah kalian selesai belajar bilangan bulat, nah di sini membaca dan menulis lambang bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, serta menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, setelah bilangan bulat, nanti kalian juga akan belajar tentang lingkaran. Nah, lingkaran, hal-hal atau unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkaran, keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, kemudian tentang bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang nanti ini di semester 2 ya. Kalian akan membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Lalu kalian akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang serta belajar volume bangun ruang. Terakhir, kalian akan belajar tentang statistika, yaitu tentang modus atau data yang sering muncul, median atau nilai tengah, mean, rata-rata, juga nilai yang tepat mewakili modus, median, dan mean. Nah, untuk pelajaran minggu ini kita akan belajar tentang bilangan bulat atau bilangan bulat negatif. Oke. Nah, coba kalian pasti sudah punya ya yang Anda kasih ini RPP pegangan untuk kalian pelajari. Nah, di sini kita akan belajar bilangan bulat negatif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mampu memahami bilangan bulat negatif, mampu menjelaskan bilangan bulat negatif, menghitung atau mencari bilangan bulat negatif, mengidentifikasi masalah tentang bilangan bulat negatif, serta menyelesaikan masalah yang terkait dengan bilangan bulat negatif. Nah, coba yang pertama, siapa yang sudah tahu pengertian bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat, lihat pengertiannya. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, coba perhatikan, ini namanya garis bilangan ya. Nah, tengah-tengahnya yaitu bilangan 0. Kanannya 0, dia adalah bilangan bulat positif. Kirinya 0, berarti dia bilangan bulat nih negatif. Ini contohnya bilangan bulat negatif itu titik-titik, min 7, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Jadi kalau bilangan bulat negatif ini dia semakin ke kiri semakin ke kecil nilainya, kalau semakin ke kanan semakin besar. Nah, tengah-tengahnya ini 0, lalu ada bilangan bulat positif. Nah, 1, 2, 3 seterusnya ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin ke kecil ya.
kanan positif, kiri sini kiri 0 nih negatif. Paham ya tentang pengertian bilangan bulat. Nah, sekarang perhatikan, kita akan membandingkan bilangan bulat ya dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari ya. Kalau tandanya sudutnya arahnya ke kanan berarti lebih dari ya. Nih. Jadi kalau ke kanan ini lebih dari, kiri ini kurang dari, ini sama dengan ya. Udah paham? Oke, nah perhatikan contohnya. Lihat, kita akan membandingkan bilangan bulat nih. Pertama sebelum membandingkan, coba perhatikan ini. Di sini ada garis bilangan tadi ya yang sudah Anda jelaskan. Kalau tengah-tengahnya ada 0, ke kanan 0 ada bilangan bulat positif, kiri 0 bilangan bulat negatif. Nah, caranya nih, cara membuat garis bilangan. Pertama tarik garisnya dulu. Nah, terus tengah-tengahnya kasih 0, kanannya 0, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya positif, kirinya 0 nih negatif, berarti dari min 1, min 2 dan seterusnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini kedudukan bilangan nih, min 7, min 8, min 9. Lihat di garis bilangan ini. Letaknya di mana min 7? Letaknya di sini ya, min 7. Di sini kasih titik, min 8, di sini min 9, di sini ya. Nah, sekarang perhatikan, kita akan membandingkan nih. Membandingkan bilangan. Oke, kita akan membandingkan bilangan. Coba perhatikan. Nah, ini ya. Contohnya tadi, bandingkan bilangan min negatif 10 dengan negatif 6 dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, langkah-langkahnya nih perhatikan ya anak semester ya, yang depan besar. Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama, letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Kan tadi pertama kita buat garis bilangan ya, tengah-tengahnya 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, setelah itu kita kasih nilai-nilainya nih. Nah, di sini kita tulis dulu nih, min 10 di mana letaknya? Letaknya di paling ujung nih, min 10. Kita kasih titik di sini ya, min 10. Kemudian min 6 di mana min 6? Nah, di sini ya min 6 ya, kita kasih titik. Kemudian lihat letak bilangannya. Nah, ternyata letak bilangannya min 10 ini di sebelah kanannya min 6 atau sebelah kirinya min 10, min 6. Nah, min 10 ini ternyata di sebelah kirinya min 6. Jadi artinya apa kalau di sebelah kirinya? Artinya min 10 ini nilainya lebih kecil daripada min 6, atau min 6 ini lebih besar dari min 10 ya. Karena kalau dia negatif nih ya, bilangan bulat negatif, semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, jadi min 10 ini ya, min 10 kurang dari min 6 dapat ditulis min 10 kurang dari. Nah, ini lambangnya kurang dari ke kiri ya, kurang dari 6, atau min 6 ini lebih besar atau lebih dari min 10 dapat ditulis min 6 lebih dari min 10. Oke. Nah, coba sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Kalau urutan naik berarti lihat nih, urutannya dari kecil ke besar. Kalau urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil gitu ya. Nah, sini contohnya lihat. Coba urutan
coba urutan turun. Nah, berarti kalau turun dari besar ke kecil ya, dari besar ke kecil. Dari min 10, min 2, 0, min 12, 3, 2, min 1, 5. Pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya. Sini, di sini sampai min 12 ya. Sebenarnya di sini kita buat sampai min 13 di sini di contohnya. Di sini sampai 10. Nah, kita tulis dulu nolnya di sini, batasnya 0. Nah, ke kanan positif ya, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian ke kiri nih negatif, min 1, min 2, seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal urutkan kalau sudah ada garis bilangannya. Kita letakkan dulu nih, min 10 di sini titik, kita kasih titik, min 2 di sini kasih titik, 0 kasih titik, min 12 kita kasih titik, 3 kasih titik, 2 kasih titik, min 1 kasih titik, 5 kasih titik. Nah, kemudian kita tinggal urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Artinya apa? Yang terbesar itu dia yang paling kanan ya. Nih, kita cari titik yang paling kanan mana? Ini 5 ya, berarti ini paling besar. Terus semakin dia ke kiri maka akan turun ya, semakin ke kecil. Tinggal kita tulis. Nah, di sini titik yang paling kanan 5, kita tulis 5. Kemudian 3, 2, 0, min 1, min 2 ya, min 10, min 12. Jadi min 12 ini yang paling kecil nilainya ya, karena dia negatif, paling kecil. Yang paling besar 5. Paham anak soleh-soleh ya? Ya, paham ya? Insyaallah pasti bisa. Nah, ini untuk contohnya membandingkan tadi ya. Nah, min 12 titik-titik 0. Nah, min 12 itu lebih besar apa lebih kecil? Kurang dari atau lebih dari? Nah, min 12 itu kirinya 0 ya, berarti min 12 itu lebih kecil dari 0. Jadinya dia kurang dari 0. Nah, min 12 kurang dari 0 dibaca negatif 12 kurang dari 0. Lalu negatif 5 titik-titik negatif 11. Nah, lihat di garis bilangan tadi. Negatif 11 ini kirinya negatif 5 ya. Nah, kalau kirinya berarti min 5 ini lebih dari atau lebih besar. Jadinya min negatif 5 lebih dari negatif 11 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh selanjutnya. Ini yang mencoba. Nah, kalau sudah paham, nanti anak soleh-solehah silakan kerjakan latihan soalnya ya. Di sini latihan soalnya. Nah, ya kebaca ya latihan soalnya ya. Nah, di sini 1 sampai 5 kalian tinggal beri tanda kurang dari atau lebih dari ya. Nah, contohnya nomor 1 nih, negatif 18 kurang dari atau lebih dari negatif 8. Nah, pertama kalian buat dulu ya, nanti garis bilangannya ini kalian buat. Sini kalian kasih 0 ya, kalau ke kanan positif dan seterusnya itu ya. Kalau di sini nih negatif, ke kiri negatif. Nah, dan seterusnya ya. Ini bisa diperpanjang, nanti bisa diperpanjang. Di sini sampai min 18, jadi panjang sampai min 18. Karena ini negatif semua, nanti garisnya ke kiri semua ya. Tinggal nanti dia lebih dari atau kurang dari. Nah, sama ini nanti urutan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ya. Terkecil dulu nih, dari yang terkecil berarti nanti dibuat dulu garis bilangannya seperti ini tadi ya. Nah, nanti di sini kasih titik. Nah, kasih titik. Nah, kalau dari yang terkecil berarti dari yang paling kiri dulu ya, kalian lihat kiri terus ke kanan. Nah, semakin ke kanan ya makin besar, kayak gitu ya urutannya ya. Jelas ya anak soleh-solehah? Oke, kalau jelas nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto kirim ke WA Yanda Habibi ya, maksimal jam 8 malam ya. Tetap semangat ya anak soleh-solehah, semoga wabah ini cepat berakhir. Oke, kalau nanti ada pertanyaan atau kurang ada yang belum paham, boleh langsung
chat ya WB, boleh juga video call ya. Nah, oke, kalau udah paham ya udah cukupkan. Sampai di sini ya udah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa ya untuk minggu depan kalian pelajari ini tentang penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Baik, terima kasih.